Oke, selamat sore. Assalamualaikum untuk kita semua. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Saudara, hari ini kita jumpa lagi setelah beberapa hari ini karena alasan sinyal kurang bagus. Jadi di Surabaya itu ada gangguan internet sehingga kami tidak bisa melakukan siaran langsung. Selain dari itu, kita juga memiliki beberapa aktivitas yang memang membutuhkan fokus. Saudara, sahabat setia daripada pengacara Guntur Lalemba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Hari ini saya tampil untuk memberikan edukasi, bebas berbicara masalah hukum formil dan material sebagai warga negara yang hidup dalam dunia, dalam hukum yang dalam negara yang memiliki hukum. Jadi artinya kita bebas berbicara masalah hukum formil dan material sebagai warga negara yang hidup dalam negara hukum. Saudara, dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya menyampaikan beberapa hal, dan yang paling penting ini tentu ada siaran-siaran yang sudah cukup viral terkait proses hukum yang melibatkan kami, atau yang dengan kata lain saya bersama istri harus berhadapan dengan hukum. Jadi saudara sekalian, negara hukum tentu seluruh warga negaranya harus taat dan hormat serta patuh pada hukum. Saya menyaksikan beberapa petinggi negeri ini, mereka menggunakan haknya untuk melaporkan terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang mencederai hak asasi mereka. Pertama-tama yang ingin saya bicarakan kepada kita semua, hukum itu adalah merupakan suatu ketentuan, tetapi ketentuan yang mana bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan negara supaya tertib. Dan hukum itu sendiri merupakan penjabaran dari hak asasi manusia. Jadi di sini saya akan berbicara tentang kebebasan berbicara masalah hukum formil dan material bagi kita semua yang hidup di negara hukum. Saudara perlu ketahui bahwa saya bersama istri tersandung atau disandungkan dengan masalah hukum. Meskipun sebetulnya sebagai orang hukum kami tahu bahwa itu bukan pelanggaran yang sebenarnya, tetapi dibuat-buatkan. Nah, karena ini dibuat-buatkan, maka tidak mungkin kita akan diamkan. Ada banyak pendapat dari kawan-kawan, kenapa tidak mengikuti prosedur apa yang mau diikuti, siapa yang mau dilaporkan, kemana mau melaporkan, dan orang-orang yang mau dilaporkan ini kepada siapa, itu sudah ada pelindungnya. Jadi satu-satunya cara kita melalui media sosial, karena media-media kita ini terus saja sebagian itu sudah bisa dibungkam dengan adanya tunjangan tiap bulan. Mereka sudah tidak bisa memberitakan lagi berita-berita aktual. Tetapi saya percaya melalui sosial media kita bisa memberitakan secara bebas. Nah, kepada saudara sekalian sebangsa dan setanah air, Undang-Undang ITE ini sebetulnya bukanlah undang-undang yang harus ditakutkan. Anda tidak perlu takut sepanjang apa yang Anda sampaikan memiliki dasar
Nah, akan tetapi kalau Anda ngawur ya tentu agak sulit kita bicara ya. Karena kalau misalnya kita sembarangan ngomong ya kepada orang yang lagi diam-diam, ya kita balikan aja kepada diri kita ya. Nah, kita lihat petinggi kita seperti Bapak Jenderal Luhut Panjaitan. Beliau adalah menteri yang cukup dianggap senior di dalam kabinet Bapak Jokowi. Ketika hanya merasa dikebiri oleh orang lain, maka dia datang melapor ke kepolisian, lalu dia di BAP. Bahkan beliau bersedia untuk ikut di persidangan. Dia ditanya-tanya sama hakim kalau perkaranya lanjut. Begitu juga Bapak Jenderal Muldoko. Beliau adalah kepala staf kepresidenan. Ya. Beliau juga melapor. Ya. Jadi sekali lagi kepada saudara sekalian, jangan Anda menganggap itu adalah aib. Ya. Kalau melakukan kriminal, kejahatan, nah itu aib. Keluarga boleh malu. Tapi kalau Anda seperti karena undang-undang ITE, itu kan sebetulnya kan pendapat sebagian orang kan bisa dibantah. Kalau misalnya undang-undang ITE, apalagi pasal 27 ayat 3, ya, yang isinya atau muatannya adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, di sini saya ingin bicara tentang apa? Penyelenggara negara, khususnya aparatur penegak hukum. Sungguh sangat disayangkan karena mereka digaji oleh negara menggunakan uang rakyat untuk bekerja secara benar. Tapi faktanya tidak benar. Ya. Contohnya saja seperti saya. Pertama menjadi pelapor sebagai korban atas perbuatan dua direktur BPR. Ya. Saya melapor. Bank itu, BPR itu sudah jelas-jelas menggunakan pembukuan ganda. Ya. Oleh OJK sudah jelas dikatakan bahwa ini pelanggaran hukum. Saksi ahli OJK. Tetapi hakim yang memang hakim ini tidak berpihak pada keadilan dan kebenaran material atau fakta persidangan, dia bisa rubah putusan. Dia bisa rubah faktanya atau materinya. Salah satu contoh yang dia rubah adalah keterangan ahli dari OJK. Ya, keterangan ahli OJK itu yang hadir di persidangan, dia tidak pertimbangan keterangannya. Justru yang dia buat pertimbangan itu adalah keterangan ahli yang tidak pernah dihadirkan. Artinya siluman. Itu namanya penyelundupan. Dan karena pertimbangan itu pula membuat kami harus protes setelah diketuk palu. Itulah yang membuat jadi heboh. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kebakaran jenggot melapor. Saya tidak ada di sini mikir gitu. Kalau ketua pengadilan berarti kan hakim senior. Coba hakim senior mohon maaf. Masa hakim itu gak ngerti hukum? Dia melapor tentang lembaga. Dia pakai atas nama lembaga. Padahal lembaga itu sudah dianulir sejak tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat dilakukan judicial review. Kok bisa? Di mana harga diri? Di mana kehormatan daripada para hakim yang dipanggil yang mulia? Masa nggak ngerti kayak gitu? Kemudian perkara pidana dia selaku korban tidak pernah di BAP. Nah, kalau ada sarjana hukum yang benar-benar pernah sekolah hukum, belajar hukum, dan dia merasa sarjana hukum, kira-kira ada nggak ketentuan pidana seorang korban tidak delik aduan, seorang korban tidak di BAP, tapi kami bisa jadi tersangka? Belum cukup sampai di sini. Pelapor yang disuruh melapor ke polisi adalah sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo yang saat ini sudah menjadi sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya. Namanya
Jitu Nove Wardoyo. Nah, dia itu adalah selain daripada S1, S2 juga. Masa pakai surat tugas melapor atas perbuatan pidana? Nah, kalau boleh aja dia pakai surat tugas untuk melapor, tapi pemberi surat tugas harus diminta untuk datang di BAP. Nah, inilah makanya kenapa ya kita anggap ini cacat formil. Pertama, cacat formilnya adalah pasal 27 ayat 3, tidak boleh dilaporkan oleh lembaga. Nah, itu dilaporkan oleh lembaga. Ya, karena sudah dianulir oleh Judicial Review Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PUU garing 6 Romawi garing 2008. Jadi harusnya semua orang tahu itu, baik penyidik maupun JPU. Nah, oleh karena JPU ini adalah oleh karena jaksa peneliti ini adalah saya anggap jaksa ilegal. Kenapa? Karena perkaranya perkara pidana khusus. Kok bisa ditangani, dihandle oleh ini kan nggak benar. Padahal urusan yang namanya untuk melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta pra penuntutan harusnya dilakukan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus. Tapi ini dikendalikan oleh Kepala Seksi Jaksa Kepala Seksi Pidana Umum. Nah, itu sudah jelas cacat formil. Saya tolak. Saya keberatan. Jadi sekali lagi saudara sebangsa dan setanah air, yang kayak begini-begini kan sudah jelas salah. Kalau masyarakat salah dipidana, dihukum. Nah, sekarang kalau penyelenggara negara, penegak hukum yang harus menghukum masyarakat melakukan kesalahan, kenapa mereka tidak dihukum? Ini ada pertanyaan. Kemudian kenapa dikasih jabatan orang seperti itu? Lalu saya katakan bodoh. Kepala Seksi Pidana Umum ini saya bilang bodoh. Kenapa bodoh? Karena pertama, mana ada ya perkara pidana, ya kan? Perkara pidana korbannya tidak di-AP bisa jadi lengkap dan P21. Kemudian mana ada perkara pidana pelapornya adalah pakai surat tugas. Kok bisa? Ya. Kemudian yang sebelumnya juga ada ijazah saya kan pada waktu perkara Sisiknas. Ijazah saya itu barang bukti mereka. Coba bayangkan ya. Itulah saya bilang bodoh, tapi masih dikasih jabatan. Siapa namanya? Gatot Haryono. Ya, itu Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Pidana Umum. Ya. Silakan Pak Gatot Haryono, ya, Anda tolong buktikan. Nanti kalau misalnya ini bawa kemana, saya kepengen Anda tunjukkan mana ada legalisir ijazah saya. Saya dituduh memalsukan gelar. Artinya berarti saya punya ijazah palsu atau menggunakan gelar palsu. Artinya saya tidak punya gelar, tapi saya melamar kerja menggunakan gelar. Saya nggak punya. Nah, coba bayangkan, yang mereka tuduhkan adalah gelar palsu, tapi barang buktinya ijazah asli, ijazah yang bukan palsu maksudnya. Ironinya, inilah ironinya. Jadi kepada masyarakat tolong perhatikan baik-baik. Sebarkan berita ini. Anda nggak usah takut, nggak usah khawatir karena ini bukan berita bohong. Saya ada bukti-buktinya. Ijazah saya itu fotokopinya nggak tahu mereka curi dari mana, lalu di fotokopi diperbanyak. Kemudian dilegalisir tanpa membawa aslinya. Padahal sudah jelas legalisir itu selalu mengatakan serupa dengan aslinya. Mana aslinya mereka nggak bawa? Ini adalah jaksa bodoh. Kok bisa? Ya, itu akan saya kejar. Saya ingin mengatakan saya akan kejar, saya tidak akan diamkan. Anda digaji pakai uang rakyat tapi menyusahkan rakyat. Saya ini sudah berapa kali jadi terdakwa, ulahnya jaksa ilegal dan bodoh.
Kenapa saya bilang ilegal? Karena dia kasih pidum tapi mengurusi kasih pitsus. Saya keberatan. Ini sudah jelas kok tupoksinya. Untuk pidana khusus harus diurus oleh kasih pidana khusus. Nah, untuk pidana umum diurusi, ditangani, diteliti, ya, dihandle oleh kepala seksi pidana umum.